Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahduruna ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun yang sama-sama kita hormati, guru mulia kita, pimpinan pesantren Arya 13 Hulu Abuya Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsi, hafizallahu ta'ala wa ra'ali kulli hayati. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah sehatkan beliau, dan Allah panjangkan umur beliau di dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Segenap para habaib yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, mohon izin kami kurang ajar nih Bib, membelakangi para guru-guru mulia. Mohon maaf zul adab ya, tapi menyampaikan hajat yang dimintakan oleh Abuya Habib Hamid untuk kami bisa sedikit memberikan, bukan ceramah sebenarnya karena di pucuk panggung nih guru-guru mulia kalau, tapi cuman diberikan kesempatan sedikit ngomong. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sini semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, puji syukur alhamdulillah Ustadz Kamil sudah menyampaikan dengan tausiah yang lugas dan tegas tadi tentang kita mencintai Rasulullah SAW dan para juriat-juriatnya. Karena sekarang memang lagi musim nian Pak, seperti apa yang dikatakan oleh Habib Ali Karol Al-Hadad waktu iftitah Maulid Arba'in tentang ruwaibido ya. Orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk ngomong, nak ngomong. Wong yang tak kati ilmunya tentang itu nak ngomong. Ada Habib ceramah yang dikomentari Habibnya, padahal ada betino yang ngatoi Habib, tak kati kalau yang nak ngatoi betino itu. Memang kita ni agak aneh menurut ana Pak Tapi memang itulah yang salah diri kita sendiri Malam juga Habib Mahdi sudah sampaikan, tak usah diributkan tentang penurunan baleho-baleho imam besar umat Islam. Kenapa? Karena kita harusnya terima kasih yang nurun ke. Penyambutan sudah selesai, sudah saatnya banner diturun ke. Tak payah lagi kita nurun ke, kata Habib Mahdi, sudah diturun ke wong ya tak? Berarti alhamdulillah, jangan ribut-ribut ya tak? Baleho lah diturunkan karena Habib sudah balik, Habib sudah nyambut. Kan di dalam baleho itu ditulis revolusi akhlak, senada dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutusnya Rasulullah liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasul diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena pinter baik tak cukup. Kalau kita pinter baik akhlak tak kate, apa bedanya kita dengan iblis? Iblis itu pinter tapi tak kate akhlak. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Ketika Allah perintahkan kepada seluruh para malaikat untuk tunduk dan sujud sama Adam, fasajadu, seluruhnya sujud, ila iblis, kecuali iblis. Iblis tak galak, aba wastakbar, dia enggan, dia sombong. Iblis tak kati adab. Allah suruh tunduk dan sujud, iblis tak galak tunduk dan sujud. Iblis pinter, iblis hebat, luar biasa, tapi akhlak tidak punya. Artinya banyak di negara ini orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, tapi mereka tidak punya akhlak, tidak mampu menghormati para juriat-juriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah, hikmatul maulid yang kita dapatkan di kota Palembang ini 40 hari Maulid Arba'in, ditambah lagi 20 hari Maulid Isrin, belum lagi acara-acara yang dilakukan di pesantren-pesantren dan majelis taklim. Harusnya semakin kita meneladani tentang sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Banyak jemaah nanya sama ana, Ustaz, kemarin Habib Syekh Ali Jabir kena tujah, tidak melawan Ustaz, padahal badan besar. Habib Rizik Baleho diturunkan, yang lain tak ada ngamuk Ustaz. Ana ngomong bukan mereka tak melawan, para habaib, para guru-guru kita itu meniru sifat yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah manusia yang paling penyabar. Tidak ada menurut ana manusia lebih sabar dari Rasulullah. Setiap hari Rasulullah ngenjuk makan pengemis tua beragama Yahudi di sudut pasar di kota Madinah. Tiap hari juga Rasulullah dikatoi oleh pengemis ini. Kapan pengemis itu tahu yang ngenjuk makan itu Muhammad bin Abdullah? Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Datang Abu Bakar kepada anaknya Siti Aisyah,
wahai anakku, apa yang dilakukan oleh suamimu Muhammad bin Abdullah yang tidak pernah aku lakukan. Kata Aisyah, wahai ayahku, suamiku Muhammad bin Abdullah setiap pagi selalu pergi ke sudut pasar di kota Madinah. Di situ ada pengemis tua, buta, agamanya Yahudi, tiap hari dikasih makan oleh suamiku. Rasulullah sudah meninggal dunia. Besok harinya Abu Bakar nak menyaksikan omongan Aisyah ini benar apa tidak. Dia pergi ke sudut pasar di kota Madinah. Benar dia menyaksikan di situ ada pengemis tua yang buta. Abu Bakar kemudian memberikan sepotong roti kepada pengemis ini. Pengemis itu kemudian bertanya, "Man anta? Siapa kau ini? Siapa kau ini yang ngenjuk aku makan ini?" Karena dia buta, tidak tahu. Dijawab sama Abu Bakar, "Aku wong yang biasa ngenjuk kau makan setiap hari." Maksudnya Abu Bakar mengaku sebagai Rasulullah, karena Abu Bakar nak nerus ke kebiasaan Rasulullah. Tapi di luar dugaan pengemis buta ini menjawab, "Bohong, kau bukan wong yang biasa ngenjuk aku makan." Bingung Abu Bakar, dari mana wak tahu awak buta? Wak ini kan tidak ngawas, tidak nyingok. Dari mana wak tahu kalau aku ini bukan? Apa dijawab oleh pengemis ini? Orang yang memberikan aku makan setiap hari, dia tahu aku ini wong tua. Tidak pernah dia ngenjukkan dengan tangannya, melainkan makanan itu dia haluskan dulu, lalu dia suapkan ke dalam mulutku. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar cuma ngenjuk ke baik. Rasulullah dihaluskan dulu, disuapkan ke mulut ini. Tentu dia tahu ini perbedaan yang menyolok. Engkau bukan orang yang biasa ngenjuk aku makan, kemana dia? Dijawab oleh Abu Bakar, dia sudah meninggal dunia. Siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Begitu mendengar nama Rasulullah, pengemis tua buta agama Yahudi ini berdiri sambil gemeteran, keluar keringat jagung di badannya ini. Kenapa? Karena dia gugup mendengar nama Rasulullah. Uji Abu Bakar, ngapo wak ni nyingok dengar nama Rasulullah laju gugup? Apa kata pengemis tua itu? Aku tidak menyangka orang yang setiap hari ngenjuk aku makan adalah orang yang setiap hari ku katoi. Uang yang ngenjuk aku makan setiap hari adalah uang yang kuomongi. Jadi waktu Rasulullah nyuapkan makanan, pengemis ini kan buta, dia tidak tahu yang ngenjuk makan ini Rasulullah. Apa kata dia? Jangan percaya dengan Muhammad. Muhammad besak kelakar, Muhammad itu pembohong. Mau dikata-katanya, dia tidak tahu yang ngenjuk makan ini Rasulullah. Oi, mantap peci dengan aku kena racun tikus itu boya, jangan main-main. Hari pertama aku suapi, hari kedua racun ini dia ya. Kau tidak tahu yang ngenjuk makan ni aku ini, kalau kita. Tapi ternyata Rasulullah tidak ajarkan akhlak yang mulia kepada kita. Tiap hari dikatoi, tiap hari disuapi, tiap hari diomongi, tiap hari tetap diinjuk makan, tanpa sedikit pun menyimpan rasa dendam kepada pengemis tua yang ngatoi beliau. Itulah kehebatan dan kemuliaan para habaib, para cucu-cucu Rasulullah SAW. Mereka mengajarkan kepada kita hari ini di Republik, di negara ini, bagaimana mereka mampu bersadar ketika mereka dihujat, dicaci, dimaki, dihina. Tidak sedikit pun mereka memberikan pembalasan. Bukan karena mereka takut, tapi karena mereka mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Terakhir, satu kisah ketika Rasul SAW hijrah ke Taif dari Mekah. Rasulullah SAW disambut dengan lemparan hujanan batu, cacian, makian, sampai ada lemparan batu mengenai wajah Rasul, mengucurkan darah yang segar. Lalu Rasul SAW didatangi oleh para malaikat dan bertanya, kata malaikat, "Ya Muhammad, izinkan kuangkatkan gunung ini, kutimpakan dengan penduduk Taif ini, biar mereka seluruhnya binasa karena mereka sudah menyakitimu." Apa dijawab Rasulullah? "Jangan wahai Jibril, mungkin nanti ada anak keturunan mereka bakal beriman dan bertakwa kepada Allah." Kalau bangsa Rasulullah yakin pada saat itu, sampai hari ini kita tidak mengenal anak keturunan dari Taif yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa kata Rasul? Jangan. Cuba kalau kita pak ada malaikat datang, mana li timpo kelah, laju kelah, gitu. Lanjak kelah. Ngapa kita tidak sesabar Rasulullah? Maka sekali lagi jangan hina para guru-guru kita, jangan hina para habaib-habaib kita. Rasa dak akor ceramahnya dengan kita, cukup tutup mulut. Tak usah banyak ego menilai ustaz, tak usah banyak ego menilai habib, tak usah memberikan nilai kepada ustaz A, ustaz B. Ya, anak ingat ceramah Habib Ali Kalor Al-Haddad, tak usah milih-milih. Ada habib ini ceramahnya keras, ada habib ini ceramahnya santai, ada habib ini ceramahnya pecah ngajar. Terima galau. Yang penting yang diberikan mereka mutiara-mutiara ilmu. Terakhir menurut ana, apa yang disampaikan oleh imam besar umat Islam semalam ana sampaikan di tempat Ustaz Nurdin, bukannya ucapan yang kasar.
Apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Sihab bukan ucapan yang kasar menurut ana. Kenapa? Karena kita tak biasa dengernya. Karena kita ini sudah biasa disamar-samarkan. Malam mana sudah sampaikan kenapa uang ngenjuk duit masuk ke anaknya begawe. Itu dia omongkan bukan nyogok, dia omongkan ucapan terima kasih. Walhasil sekarang ini bapak para jamaah yang dimuliakan Allah, banyak umat ini yang sesat. Nak masuk ke anak begawe nyogok. Padahal nyastir wal mufassir final, yang nyogok dengan yang disogok dua-duanya jero neraka. Kita harus jelaskan itu bukan ucapan terima kasih, itu nyogok, titik. Uang maling duit negara korupsi, jangan dia omong korupsi, maling, titik. Ada ibu-ibu datang ke tempat uangnya mandi dah, hawanya mambu, dokon itu bukan uang pinter. Ini dipelesetkan bahasanya, dia omong kalau uang pinter. Walhasil banyaklah anak-anak kita ini tersesat. Mereka datang jatuhnya ke tempat uang pinter, bukan ke dokun. Padahal mereka datang ke dokun. Ya Allah, ibadah-ibadah mereka tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita melesetkan bahasa. Ya, wong pinter, dokun disebut wong pinter, disebut paranormal. Coba kita tegaskan, dokun ya dokun. Bila perlu depan rumahnya pasang merek, ini dokun, selesai. Jangan disamar-samarkan. Sama seperti apa yang disebutkan oleh imam besar umat Islam. Perempuan yang menjualkan dirinya itu disebut dengan apa? Kupu-kupu malam. Ya kupu-kupu baguslah bib. Kupu-kupu kan menyedot saripati bunga, ya tak? Jadi yang nyedoti kupu-kupu itu kumbang apa namanya, ya tak? Sudahlah, tak usah kupu-kupu malam. Itu namanya jangan. Jadilah. Kaget aku panggil wong pulau, bib, ya tak? Bapak Ibu para jamaah semua insyaallah dimuliakan Allah. Mulai sekarang kita pertegas bahasa. Jangan dipeleset-pelesetkan, jangan dikenal-kenalkan. Kalau harus disebut, sebut biar umat ini telinganya tidak aneh. Ketika dia disebutkan, kita makhum. Memang itu bahasanya harus seperti itu, harus tegas sebagai efek jero. Sama cak semalam aku ngomong ke makanan wong Palembang. Aku ni kemas wong Palembang, ya dah. Ada pisang diremet-remet, dibulet-buletkan, digoreng. Wong sekarang dipelesetkan, dibuat namanya godo-godo pisang. Padahal kata nenek moyang kami namanya peler kambing. Dan kalau aku nyebut katung aku kurang ajar, padahal memang namanya nian. Tanyalah kamu, jangan dirubah-rubah marah nenek aku kamu. Ya? Jadi bahasanya harus kita pertegas, jangan dipelintat-pelintutkan. A katakan A, B katakan B, haram katakan haram, halal katakan haram. Al halal bayin wa haram bayin, bainahuma mustabihat. Haram itu jelas, halal itu jelas, tengah-tengahnya subhat. Ya, jadi tidak usah ributkan. Orang yang tidak senang akhlaknya direvolusi, pasti mereka adalah bagian dari setan iblis. Karena cuma setan dan iblis yang tidak senang Rasulullah hadir untuk disempurnakan akhlaknya. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.